Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1071 melaporkan perlombaan Yun untuk memberi makan 2. Tidak setiap binatang pemakan besi memiliki bayi ginseng sebagai ginseng dapur dan ginseng medis. Jelas, dengan kekuatan yang ditunjukkan Eleven barusan, leluhur binatang pemakan besi merasa bahwa itu bukan tandingannya dalam keadaan normal. Ruang ini tidak bisa menahan kekuatanku. Tidak perlu, kata leluhur binatang pemakan besi. Aku sangat penasaran sekarang. Kamu, si kecil, sangat kuat. Potensi bakat Anda bahkan di atas saya. Terlebih lagi, Anda tampaknya telah mengambil jalur evolusi ras kami, katanya. Bagaimana kamu tahu metode evolusi? Lagi pula, aura di tubuhnya tadi adalah aura Dewa Iblis, kan? Aku hampir mengira kamu adalah mata-mata ras Yun, tapi memikirkannya, Yun-an seharusnya tidak bisa mengasuh Bistamer sepertimu. Dia tidak bisa tidak memakanmu. Itu menanyakan pertanyaan paling penting yang ingin ditanyakan Ji Mengzu sebelumnya. Si Yu tersenyum dan berkata, seperti yang saya katakan, saya seorang arkeolog. Metode evolusi dan bahan evolusi si kecil ini semuanya bersifat arkeologis dari reruntuhan. Itu memang memakan pecahan meteorit. Adapun mata-mata ras Yun, itu bahkan lebih mustahil. Bagaimana bisa seorang mata-mata masuk ke dalam perangkap dan dengan sengaja mengekspos dirinya sendiri? Mereka semua dari arkeologi. Ji Mengzu, Jin Nai, dan yang lainnya juga berpikir demikian. Namun, mereka melihat Eleven. Tubuh utamanya sebenarnya adalah binatang pemakan besi Dewa Iblis. Saat ini, hanya ayah Ji Mengzu yang memiliki binatang pemakan besi Dewa Iblis. Pecahan meteorit itu berasal dari pertempuran pertama antara Kaisar Wu dan Yun-an. Setelah mendapatkan pecahan meteorit, ayah Ji Mengzu adalah orang pertama yang melakukan percobaan dan berhasil berevolusi. Sayangnya, tidak ada lagi pecahan meteorit. Termasuk binatang pemakan besi Kaisar Wu, binatang pemakan besi Dong Huang lainnya belum menyelesaikan evolusi Dewa Iblis. Si Yu, benar-benar telah menyelesaikannya. Arkeologi, apa-apaan ini? Nenek moyang binatang pemakan besi memiliki ekspresi serius. Itu menatap Ji Mengzu dan Jin Nai. Perampokan makam begitu kuat. Jin Nai berkata, aku tidak berharap Tuan Si Yu memiliki bakat sejarah. Leluhur, bakat penjinakan binatang ini memiliki kesempatan untuk membangunkan alam mistik reruntuhan berdebu dan membongkar rahasia zaman kuno. Saat itu, Su Geyan, di ketentaraan memiliki bakat ini. Apa kau masih mengingatnya? Asal mula evolusi binatang pemakan besi dapat ditelusuri kembali ke masa lalu. Cabang-cabangnya rumit, dan bukan tidak mungkin menyebar ke berbagai tempat. 3000 tahun yang lalu, Yun-an juga dikalahkan oleh aliansi ras timur bersama-sama, jadi Si Yu memang mungkin mendapatkan pecahan meteorit yang tertinggal di luar. Nenek moyang binatang pemakan besi berkata, sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya ingat. Itu karena, kami sedang menjelajahi reruntuhan ketika dia bersikeras mendengar suara. Pada akhirnya, reruntuhan itu runtuh tiba-tiba, dan seekor binatang buas yang tersegel berlari keluar. Apakah itu orangnya? Leluhur binatang pemakan besi melengkungkan bibirnya dan berkata, bakat aneh. Bawa dia keluar untuk tinggal nanti. Jangan tinggalkan dia di sini. Jangan hancurkan alam mistikku. Si Yu berkata, jangan khawatir, alam mistik ini baru saja terbentuk. Itu tidak mengandung jejak waktu yang kuat. Tidak cukup disebut reruntuhan. Itu tidak akan beresonansi dengan bakatku. Saat Si Yu selesai berbicara, ledakan, reruntuhan bergetar. Retakan luar angkasa dengan berbagai ukuran muncul di reruntuhan. Ekspresi leluhur binatang pemakan besi, Ji Mengzu, dan Jin Nai tiba-tiba berubah saat mereka melihat Si Yu. Apa yang dia katakan? Si Yu. 11, wuh. Sesuatu terjadi di luar. Ekspresi Si Yu tiba-tiba berubah. Apa yang telah terjadi? Ada penyusup. Nenek moyang binatang pemakan besi dengan cepat bereaksi. Mengaum. Itu terbakar amarah. Dia dengan cepat membuka reruntuhan dan teleportasi semua kehidupan di dalamnya. Pihak lain mungkin mengendalikan ruang terdekat. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan reruntuhan berubah. Di dunia luar, angin dan awan berubah. Langit kota Wuling sudah tertutup awan gelap. Seekor naga dewa hitam pekat sepanjang 1000 meter berputar di langit, mata emasnya menatap seluruh kota Wuling. Roar,
di bawah raungan naganya, ruang dengan cepat disegel. Seluruh kota Wuling tampaknya telah disegel dalam domain spasial yang sangat besar. Ruang berubah dan Void bergetar. Pada saat ini, Demon God Dragon Might yang mengerikan menyebar. Sebagian besar penjinak binatang di kota Wuling merasakan perubahan itu dan menatap naga dewa elemen gelap di langit dengan kaget. Tubuh orang yang lebih lemah ditekan, dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Setelah leluhur binatang pemakan besi, Xiyu, Ji Mengzu, dan yang lainnya keluar, mereka juga melihat monster di langit dengan ekspresi serius. Totem terkuat di antara 12 jenderal klan Yun, naga langit ruang hitam, kata Jinai dengan ekspresi terkejut. Apa yang dilakukannya di sini? Apakah Ras Yun ingin memulai perang secara langsung? Black Space Divine Dragon adalah totem terkuat yang dimodifikasi oleh Yun An. Meskipun pendahulunya hanya di tingkat tuan, karena setelah dimodifikasi, ia memiliki elemen spasial, naga, dan gelap dan didukung oleh sumber daya Yun An, setelah melangkah ke tingkat totem, kekuatan pertempurannya cukup untuk disebut top totem takik. Setelah melihatnya, baik itu leluhur binatang pemakan besi atau Ji Mengzu dan putrinya, ekspresi mereka berubah saat mereka merasakan krisis hidup dan mati. Itu nyata. Tidak bagus, pihak lain tidak datang dengan niat baik. Ji Mengzu, Jinai, aku akan menemukan kesempatan untuk menembus ruang. Kalian mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Saya akan berurusan dengan pihak lain. Bab 1072 laporkan perlombaan Yun untuk memberi makan 3. Merasakan tekanan mengerikan dari naga langit ruang hitam dan menyadari bahwa ruang di sekitarnya telah disegel, leluhur binatang pemakan besi berkata kepada Ji Mengzu dan Jinai dengan tatapan serius. Leluhur, ekspresi Ji Mengzu dan yang lainnya berubah. Jelas, mereka juga merasakan perubahan nada leluhur binatang pemakan besi. Jangan khawatir, jangan lupa, aku memiliki kristal suci yang dianugerahkan oleh Kaisar Wu. Jika saya beruntung, saya mungkin bisa menghancurkannya berkeping-keping. Kata leluhur binatang pemakan besi. Rasanya dalam pertempuran normal, itu pasti bukan tandingan naga surgawi ruang hitam ini. Namun, itu mengandalkan kekuatan batin yang transenden untuk memasuki level totem. Sebagai kontribusi penting bagi pendirian negara, sumber daya tingkat dewa yang diberikan oleh Kaisar Wu disimpan dalam sumber kekuatan fisiknya. Dengan ini, ia bisa membakar nyawanya dan meletus dengan ujung terkuat untuk menekan musuh. Kamu ingin mengorbankan dirimu sendiri. Ekspresi Xiyu juga sedikit berubah. Dia telah mendengar tentang insiden di mana kota Wuling diserang oleh klan Yun. Dalam insiden ini, leluhur binatang pemakan besi yang mengorbankan dirinya dan melukai naga surgawi ruang hitam yang mencegah kota Wuling dihancurkan. Dia tidak berharap bahwa dia secara kebetulan akan menyusul. Jangan lakukan hal bodoh. Xiyu juga berkata. Mengaum. Pada saat ini, menyerap rasa takut yang memenuhi kota, Black Space Divine Dragon merasa nyaman. Mereka tidak terburu-buru untuk menyerang. Setelah turun, pencegahan langsung menyelimuti seluruh kota, membuat semua makhluk gemetar tak tertandingi. Ketakutan mengalir keluar. Ketakutan manusia adalah sumber daya yang sangat baik untuk menjadi lebih kuat. Sekarang ruang itu disegel, tidak ada yang bisa melarikan diri. Sebagai elemen spasial, tidak ada yang bisa menahannya. Itu harus bermain dengan kelompok domba ini dengan baik. Kalau tidak, tidak ada artinya mengambil inisiatif untuk menjadi sukarelawan kali ini. Saat itu, Dong Huang yang mengusirnya dari kampung halamannya. Sekarang, akhirnya bisa membalas dendam. Saya seorang jenderal di bawah Raja Ras Yun, naga surgawi ruang hitam. Aku di sini untuk menghancurkan kota ini. Black Space Divine Dragon tertawa dengan tatapan tajam. Ledakan. Para penjinak binatang dan orang-orang biasa di kota memandang naga langit ruang hitam di langit dengan ngeri. Berbeda dengan di era modern, di era di mana perang baru saja berakhir beberapa tahun yang lalu, orang belum keluar dari bayang-bayang pertempuran totem. Pada saat ini, melihat Black Space Divine Dragon yang sangat menakutkan langsung turun dengan keyakinan untuk menghancurkan kota, di kota Wuling, emosi para Beastamers, terlepas dari level mereka, sangat tidak stabil. Tingkat totem. Yang mulia, selamatkan aku. Pada saat ini, orang-orang biasa langsung menangis dan berteriak tak berdaya untuk Kaisar Wu, berharap Kaisar Wu segera menangani orang ini. Setelah mendengar suara-suara halus ini,
Black Space Divine Dragon tersenyum lebih bahagia dan menggunakan kata-kata untuk emosi ketakutan orang-orang ini lagi. Menjerit, menjerit. Kaisar Wu, Anda sama sekali tidak ada di Dong Huang sekarang. Kamu akan mati, begitu juga dia. Kota ini sudah disegel olehku. Jangan mencoba melarikan diri, jangan mencoba menghubungi dunia luar. Percuma saja, hanya kematian yang menunggumu. Ngomong-ngomong, bukankah ada legenda Beastamers dan Wali di kota ini? Jika tidak ada yang keluar untuk menghentikan saya akan memulai pembantaian. Black Space Divine Dragon tertawa keras dan menunggu ahli terkuat di kota ini muncul. Dia berencana untuk membunuhnya terlebih dahulu untuk merasa takut ribuan makhluk di sini secara lebih luas. Setelah pertempuran ini, itu akan sepenuhnya menstabilkan kekuatan pertempuran totem kelas atas. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, sebagai dua legenda Beastamers di kota Wuling, Jin Nai dan Ji Mengzu sudah cemas. Mereka adalah ahli terkuat di kota ini. Yang lain tidak mengerti seberapa kuat Black Space Divine Dragon ini, tapi mereka tahu betul. Bahkan jika seluruh kota menyerang bersama, mereka tidak akan cocok untuk naga surgawi ruang hitam ini. Aum, leluhur binatang pemakan besi menggeram, api menyala di matanya. Itu menatap Black Space Divine Dragon. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Hanya itu yang bisa berurusan dengan orang ini. Namun, nak, apakah kamu benar-benar bukan musuh? Nenek moyang binatang pemakan besi tidak terburu-buru untuk memasuki kondisi pertempuran. Sebaliknya, itu mengkhawatirkan Ji Mengzu dan Ji Nai. Baru saja, ia sangat mempercayai Si Yu, tetapi sekarang, dengan munculnya Black Space Divine Dragon, ia segera tidak mempercayai Si Yu lagi. Mereka curiga dia bekerja sama dengan Black Space Divine Dragon. Selain diperoleh dari arkeologi, pecahan meteorit itu juga bisa dianugerahkan oleh Yun'an. Sangat takut bahwa setelah memasuki kondisi pertempuran dan menghadapi naga langit ruang hitam, Ji Mengzu dan Ji Nai akan menghadapi kemalangan terlebih dahulu. Di matanya, Ji Mengzu dan Ji Nai jauh lebih penting daripada semua kehidupan di kota Wuling dan di sini. Target perlindungan prioritasnya adalah keduanya. Pada saat ini, tatapan Ji Mengzu dan yang lainnya tiba-tiba mendarat di Si Yu lagi saat mereka dengan hati-hati mundur selangkah. Jelas, itu juga merasakan ada sesuatu yang salah. Si Yu dan 11. Bagaimana aku bisa? Sudut mulut Si Yu bergerak-gerak. Pernahkah Anda melihat mata-mata yang begitu tampan? Petik 2. Lupakan saja, aku tidak bisa repot-repot menjelaskannya padamu. Tidak ada waktu juga. Leluhur binatang pemakan besi, Ji Mengzu, Ji Nai. Situasi saat ini memang sedikit berbahaya. Serahkan orang ini padaku untuk menyelesaikannya, kata Si Yu sambil melihat ke langit. Saya akan mengalahkannya. Eleven meminta untuk bertarung. Tidak, itu elemen spasial. Perubahannya sedikit aneh. Keahlian Anda tidak terlalu stabil. Setelah memukul, itu akan menyebabkan akibat yang sangat besar. Ini adalah sebuah kota, Si Yu menolak. 11 menangis. Leluhur binatang pemakan besi, Ji Mengzu, Ji Nai. Bab 1073 laporkan perlombaan Yun untuk memberi makan 4. Apa yang mereka bicarakan? Untuk sesaat, mereka tidak bisa bereaksi. Pada saat berikutnya, mereka melihat tubuh Si Yu mulai buram dan panas. Sutra api merah perlahan meletus dan bertahan di sekelilingnya. Kemudian, di bawah iluminasi api, rambutnya dengan cepat berubah menjadi merah cerah. Matanya bahkan berubah menjadi mata misterius Citong yang terbakar. Kulitnya juga menjadi lebih cerah di bawah iluminasi aura spiritual api. Bakat fusi. Tidak, kepemilikan mayat hidup. Segera, leluhur binatang pemakan besi, Ji Mengzu, dan Ji Nai menyadari perubahan pada Si Yu. Pada saat yang sama, yang lebih mengejutkan mereka adalah aura di tubuh Si Yu tiba-tiba menjadi sangat kuat, sebanding dengan totem. Jangan khawatir, seseorang dengan level ini hanya bisa menjadi nutrisi untuk formasi pedang pembunuh abadi. Ingatlah untuk melaporkan perlombaan Yun karena memberi makan pembunuhan. Si Yu yang berambut merah dan bermata merah perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkan telapak tangannya ke Black Space Divine Dragon di langit. Pada saat ini, ketika aura Si Yu meletus, naga langit ruang hitam tiba-tiba melihat ke atas dan segera menemukan binatang pemakan besi tingkat totem di sini, serta Si Yu yang misterius.
Itu baru saja akan tersenyum dan merayakan bahwa ia telah menemukan ahli terkuat di kota ini, tetapi tiba-tiba, ia merasa ada yang tidak beres. Semua orang di kota juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah saat teriakan pedang yang mengejutkan terdengar. Mereka menatap langit dengan kaget. Pada suatu saat, 4 hantu pedang besar tiba-tiba menggantung di langit. Masing-masing panjangnya 1000 meter dan tampak lebih besar dari Black Space Divine Dragon. Salah satunya berwarna perak putih, mengandung cahaya ungu yang memantulkan kedalaman ruang. Salah satunya memiliki tubuh pedang melengkung dan merah, dan cahaya merah bertahan di sekitar seluruh tubuh pedang. Salah satunya memiliki kegelapan dan aura kematian biru hijau yang terjalin di tubuh pedang, mengandung fluktuasi kematian nirvanik. Salah satunya memiliki cahaya pedang logam tajam yang menembus langit, sangat menyilaukan. Keempat pedang tergantung di 4 arah, langsung menjebak naga langit ruang hitam di tengah. Apa itu? Tatapan Black Space Divine Dragon bergetar. Tiba-tiba, pupil matanya menyempit, dan ia memiliki firasat buruk. Informasinya tidak mencatat hal seperti itu di Dong Huang. Keterampilan untuk mengakhiri hidupmu. Sebuah suara terdengar. Naga langit ruang hitam terkejut dan melihat ke arah suara itu. Dia melihat bahwa pada suatu saat, seorang wanita dengan baju besi perak muncul di depannya. Dia memiliki wajah yang cantik dan halus tiada taraf. Dia memiliki rambut merah dan mata merah. Mengaum. Black Space Divine Dragon meraung dengan marah. Di atas, perubahan mengejutkan terjadi. 4 pedang abadi mengejutkan yang tak tertandingi juga membuat leluhur binatang pemakan besi, Ji Mengsu, dan Ji Nai melihat Siyu, yang auranya telah benar-benar berubah, dengan ekspresi terkejut. Apa ini? Pada saat ini, Siyu dan Citong sebenarnya sudah melebur menjadi satu dan menyelesaikan fusi. Pada saat yang sama, pikiran mereka berada dalam kondisi optimal. Kamu bisa memahaminya sebagai kedalaman terakhir yang selalu dikejar oleh Kaisar Wu. Prototipe dari keterampilan surgawi. Kekuatan roh dan jiwa di tubuhnya sangat besar. Aura Siyu naik terus, seolah tidak ada habisnya. Ketajaman yang mengejutkan keluar dari matanya. Berdengung. Pada saat ini, seolah-olah dunia telah bergetar, dan suara hukum yang sangat dalam muncul. Kekuatan spasial dan kekuatan alam di dunia semuanya ditekan. Udara berdengung dan bergetar, dan void itu tertusuk. Suara hukum itu seperti seruan pedang, seperti pedang surgawi yang tiada taranya yang akan dihunus dan membantai dunia. Mengaum. Sebelum ada yang bisa bereaksi, pada saat berikutnya, niat pedang campuran yang sangat menakutkan merobek udara dari 4 pedang abadi dan menembus ruang. Sama seperti Black Space Divine Dragon tertegun, puluhan ribu tanda pedang yang menyedihkan langsung muncul di tubuh naga suci sepanjang 1000 meter dengan cahaya. Gelombang kehidupan besar mengalir keluar dari bekas luka pedang, membuat Black Space Divine Dragon sangat ketakutan. Dia benar-benar merasa bahwa dia telah kehilangan 100 tahun hidup dalam sekejap. Kemarahan yang meletus barusan langsung ditekan. Mengaum. Rasa sakit dan konsumsi yang mengejutkan membuat murid Black Space Divine Dragon mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu terkejut dan mengeluarkan ratapan yang bergema di seluruh dunia. Keterampilan surgawi. Siapa kamu? Itu berteriak kesakitan dan menatap Sword Maiden yang bermata dingin di depannya dengan ngeri. Matanya dipenuhi rasa takut. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah ini kekuatan surgawi tertinggi yang dimiliki oleh Yang Mulia Yun'an? Kenapa? Siapa itu? Siapa mayat hidup ini? Lepaskan aku. Pada saat ini, Black Space Divine Dragon, yang terperangkap oleh Immortal Slaying Sword Formation dan barusan masih megah dan ingin menghancurkan kota, langsung ketakutan, mengejutkan banyak orang di kota. Namun, ini hanyalah permulaan. Mengaum. Saat berteriak minta ampun, Black Space Divine Dragon dengan paksa memasuki keadaan tersembunyi, ingin melarikan diri ke Void dan melarikan diri dari domain niat pedang. Ruang di sekitarnya berubah dengan sangat indah. Ruang alternatif yang tak terhitung jumlahnya terlipat dan berubah menjadi bayangan. Namun, ini hanya sia-sia. Formasi pedang pembunuh abadi pasti akan mengenai setelah skill menguncinya. Dengan kekuatan Citong saat ini setelah merasuki Siyu, bahkan jika seorang demigod datang, mereka harus menghadapinya secara langsung. Formasi pedang hanya bisa dipatahkan oleh 4 demigod. Ledakan. Menghadapi Black Space Divine Dragon yang menggunakan gerakan spasial untuk melarikan diri. 4 proyeksi pedang tergantung di langit seperti gemuruh guntur. Cahaya pedang bergoyang dan terus menyusut,
terbang menuju Sword Maiden Chitong. Pada saat yang sama, keempatnya menyatu menjadi satu dan mendarat di tangannya. Namun, formasi pedang besar yang dibentuk oleh niat pedang dan cahaya pedang tidak menghilang. Ledakan, ruang terdistorsi. Seluruh langit tampaknya telah berubah menjadi dunia pedang. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya melompat, seolah membentuk puluhan ribu pedang dewa yang tergantung di langit, menyebabkan fluktuasi pedang di sini mengguncang langit dan bumi. Bab 1074 melaporkan perlombaan Yun karena menyerahkan kepala mereka, 5. Di bawah iluminasi cahaya pedang, penghalang yang disegel oleh Black Space Divine Dragon tadi langsung ditembus. Pada saat ini, Black Space Divine Dragon berada di dunia pedang tak berujung dan kehilangan arah. Detik berikutnya, di bawah tatapan ketakutan dari Black Space Divine Dragon, rasanya seluruh dunia langsung retak, seolah-olah lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya dari domain dewa menghancurkan dunia ini. Retakan, ribuan lampu pedang muncul. Dunia pedang yang dibentuk oleh formasi pedang pembunuh abadi runtuh dengan ledakan di bawah lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya. Saat runtuh, Black Space Divine Dragon di dalamnya mengalami semua kerusakan. Domain yang kacau dan rusak tampak seperti dunia yang hancur saat ini. Fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit seperti meteor. Di dunia luar, adegan itu bahkan lebih mengejutkan. Apa yang mengejutkan leluhur binatang pemakan besi, Ji Mengzu, Jin Nai, dan bahkan orang-orang di kota adalah bahwa ketika fragmen spasial seperti hujan meteor ini jatuh, cahaya pedang menyapu, dan tubuh Black Space Divine Dragon terbagi menjadi dua, dengan mata telanjang. Kemudian dibagi menjadi 4, dan 4 dibagi menjadi 8. Di tubuhnya yang besar, luka-luka itu dipenuhi dengan lampu merah yang mengejutkan. Dalam hampir beberapa detik, tubuhnya hancur berkeping-keping dan meledak menjadi kabut darah yang memenuhi langit. Itu langsung disayat menjadi mayat yang tidak lengkap. Darah naga hitam yang menyelimuti langit langsung turun dari langit seperti hujan lebat. Darah mewarnai langit. Seluruh kota terkejut dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun, hujan darah ini telah tercemar. Siyu tidak akan membiarkannya jatuh. Dalam sekejap, hujan darah hitam juga benar-benar menghilang dari langit di bawah kobaran api merah saat turun. Bentuk kehidupan tingkat totem spasial dengan kekuatan pertempuran terbaik langsung terbunuh. Itu bahkan tidak bisa melarikan diri. Ini adalah kekuatan evolusi Dewa Chitong dan kepemilikan Siyu. Kedua belah pihak mengendalikan keterampilan semu, formasi pedang pembantaian abadi. Siapapun di bawah level setengah dewa bisa dibunuh. Para penjinak binatang di bawah tidak bisa mengerti. Mereka memandangi selir pedang yang memegang pedang abadi merah di langit seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Semuanya terjadi dalam 1 menit. Mereka sama sekali tidak tahu sebab dan akibat. Siapa sebenarnya orang ini? Pada saat ini, setelah menyelesaikan kues pembunuhan, Sword Maiden Chitong, yang merupakan roh susunan, perlahan membubarkan tubuh spiritualnya dan memindahkan kesadarannya ke Siyu di bawah. Pada saat ini, Siyu menghela nafas. Rambut merah dan mata merahnya juga telah kembali ke rambut dan mata hitam mereka. Dia memanggil Chitong ke Bistaming Space untuk beristirahat. Pada saat yang sama, dia melihat leluhur binatang pemakan besi di sampingnya, Ji Mengzu, dan Jin Nai. Pada saat ini, mereka bertiga menatap Siyu dengan kaget dan tidak percaya. Mereka merasa sangat sulit untuk memahaminya. Pandangan dunia mereka hancur. Black Space Divine Dragon adalah jenderal nomor 1 di bawah Yun'an, kekuatan pertempuran totem terkemuka. Namun, totem top-notch yang begitu kuat dibunuh oleh Siyu dengan mudah sekarang. Bunuh instan. Di seluruh Donghuang, mungkin hanya Kaisar Wu yang memiliki kekuatan ini. Namun, Kaisar Wu adalah penjinak binatang yang legendaris, tetapi bukankah Siyu di depannya adalah penjinak binatang yang legendaris? Itu 2 tingkat lebih rendah. Dan gerakan itu barusan, tangisan menyedihkan naga ruang angkasa hitam, keahlian Sok Suci. Siyu menggunakan keterampilan semu barusan. Ji Mengzu masih bertanya-tanya apakah binatang pemakan besi Siyu begitu kuat dan apakah kekuatannya bisa mencapai level judul. Tapi dari kelihatannya, ekspresinya tertegun. Bahkan pakar terkuat Dong Huang, ayahnya, hanya biasa-biasa saja. Sekarang kamu percaya bahwa aku bukan mata-mata Rasyun, kan? Kata Siyu sambil tersenyum. Sayang sekali Black Space Divine Dragon memiliki semua sumber dayanya. Untungnya, roh undead sudah ditangkap dan tidak terbuang sia-sia.
Wuh. Ah, 11 tidak berdaya. Siapa sebenarnya kamu? Pada saat ini, Ji Mengzu dan putrinya memang percaya bahwa Si Yu bukanlah mata-mata klan Yun. Namun, mereka merasa bahwa Si Yu yang tidak dikenal bahkan lebih menakutkan dan misterius daripada klan Yun. Mereka bisa melihat melalui Yun An. Namun, sosok Si Yu di depannya sedalam jurang, membuatnya tidak mungkin untuk melihat segala sesuatu tentang dirinya. Apa sebenarnya roh pedang yang mengendalikan formasi pedang barusan? Bagaimana orang bisa mengendalikan roh pedang yang begitu kuat? Aba, nenek moyang binatang pemakan besi memandang Eleven, yang tampak tidak senang karena tidak bisa bertarung, dengan ekspresi ketakutan. Melalui percakapan antara binatang pemakan besi dan Si Yu barusan, sangat mengejutkan saat mengetahui bahwa bahkan binatang pemakan besi kecil ini juga memiliki kekuatan untuk membunuh naga surgawi ruang hitam itu. Pasti ada yang salah dengan orang ini. Itu sedikit senang karena telah menolak pertempuran dengan Si Yu barusan. Apakah ini poin utamanya sekarang? Invasi totem klan Yun adalah sebuah sinyal. Kaisar Wu dan Jenderal Ji Yun seharusnya tidak berada di Donghuang, kan? Ekspresi Jin Nai berubah. Kaisar Wu dan yang lainnya, memang tidak ada di Donghuang. Jika saya tidak salah, Kaisar Wu dan yang lainnya mungkin sedang melawan ras Yun sekarang. Bahkan sangat mungkin dia akan melawan Yun An. Si Yu menarik napas dalam-dalam. Dalam sejarah, ini adalah kedua kalinya Dong Huang melawan ras Yun. Haruskah dia mendukung Kaisar Wu dan yang lainnya? Bab 1075 Link Mekanik Tertinggi. Saat Si Yu selesai berbicara, ekspresi Ji Mengzu, ibunya, dan leluhur binatang pemakan besi berubah. Kota Wuling dan kota kekaisaran sangat dekat. Fakta bahwa Black Space Divine Dragon berani menyerang kota kemungkinan besar karena klan Yun telah mengetahui bahwa Kaisar Wu tidak ada di Donghuang. Jin Nai tahu betul bahwa Kaisar Wu dan suaminya telah pergi jauh ke dalam wilayah klan Yun untuk menyelidiki informasi. Si Yu mungkin benar. Jika informasi itu terungkap, kemungkinan besar mereka telah melawan klan Yun. Meskipun kedua orang ini sangat kuat, bagaimanapun juga itu adalah wilayah Dewa Totem. Jika mereka dikepung musuh, bahkan jika mereka bisa mundur tanpa cedera, mereka mungkin akan banyak berkorban. Sekarang, kota Wuling tidak hanya menghadapi krisis, tetapi Kaisar Wu dan yang lainnya mungkin juga menghadapi krisis. Aku akan menghubungi 3 jenderal lainnya dan memobilisasi bala bantuan. Jin Nai melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan cemas. Dengan kecepatan dukungan dari dinasti Dong Huang, akan terlambat saat kita bergegas, kata Si Yu. Terlepas dari dinasti kaisar luar angkasa, bahkan di era modern, kecepatan dukungannya sangat lambat. Di sisi lain, di era modern, ada kelebihan yang tidak dimiliki era lain, yaitu komunikasi. Untungnya, Si Yu ingat bahwa dalam pertemuan ini, kerusakan kekuatan pertempuran tingkat tinggi dan terbaik dari kedua belah pihak hanyalah totem. Di pihak klan Yun, sebuah totem terbunuh. Di pihak Dong Huang, nenek moyang binatang pemakan besi tewas dalam pertempuran, tetapi juga mengalahkan naga langit ruang hitam hingga di ambang kematian dan nyaris tidak melindungi kota Wuling. Tapi sekarang, jika dia membantu leluhur binatang pemakan besi membunuh naga langit ruang hitam terlebih dahulu, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada pertempuran di sana. Aku akan memberikan dukungan, kata Si Yu. Kau akan mendukung. Pada saat ini, leluhur binatang pemakan besi, Ji Mengzu, Jin Nai, dan yang lainnya memandang Si Yu dengan bingung. Si Yu, orang luar yang belum bergabung dengan dinasti Dong Huang, sebenarnya bisa melakukan ini untuk Dong Huang, bahkan pergi jauh ke daerah berbahaya di negara totem. Namun, ketika mereka mengingat kembali kekuatan yang ditunjukkan Si Yu barusan, semua orang merasa lega. Jenderal terkuat di bawah Yun An bahkan tidak bisa menahan satu gerakan darinya. Apa yang bisa menghentikannya? Dengan bala bantuan seperti itu seperti senjata suci yang turun dari langit. Ji Mengzu dengan cepat berkata, Tuan Si Yu, bisakah saya benar-benar mengandalkan Anda? Aku akan pergi bersamamu. Saya memiliki liontin giok pemosisian komunikasi dengan ayah saya. Setelah kami dekat, kami dapat dengan cepat mengunci lokasi mereka dan menghubungi mereka. Si Yu menatapnya dan mengangguk. Kalau begitu, sudah diputuskan. Untuk berjaga-jaga, Senior Jin Nai, leluhur, lindungi kota Wuling dan tangani akibatnya sekarang, kata Si Yu kepada Jin Nai dan leluhur binatang pemakan besi. Kamu menyanjungku,
Kamu menyanjungku. Nenek moyang binatang pemakan besi terkejut. Sial, apa haknya? Eleven merasa tidak ada masalah. Lagi pula, jika tidak mempertaruhkan nyawanya untuk melawan naga langit ruang hitam, ribuan anak binatang pemakan besi di alam mistik pelatihan binatang pemakan besi semuanya akan mati. Nenek moyangnya mungkin ada di dalam. Maka kamu harus berhati-hati. Anda harus kembali dengan selamat. Jinai melihat bahwa Ji Mengzu telah mengambil inisiatif untuk mengikuti dan tidak keberatan. Rasnya telah mengembara melalui pertempuran totem dan telah lama mengabaikan hidup dan mati. Sebagai legenda Dong Huang, jika Ji Mengzu bahkan tidak bisa menahan kues kecil ini, dia akan mengecewakan pengasuhan seluruh ras. Lalu bagaimana kita akan pergi? Ji Mengzu bertanya. Di kapal perang spasial, Siyu memandangnya dan tersenyum, membuat Ji Mengzu terpesona. Ledakan. Di belakang Siyu, susunan pemanggil hitam besar yang berdiameter 100 meter muncul lagi. Di bawah ekspresi kaget Ji Mengzu, Jinai, dan leluhur binatang pemakan besi, angin puyuh hijau dan putih bertahan dan garis cahaya. Segera, makhluk kontrak yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dipanggil. Sebagai orang kuno, mereka secara alami tidak terbiasa dengan senjata seperti itu, tetapi jika itu adalah orang modern, mereka pasti akan meneriakkan, kapal perang mesin. Ini adalah kapal perang super yang seperti senjata futuristik dalam karya fiksi ilmiah. Warnanya benar-benar putih, dan beberapa perangkat bertahan dengan lampu hijau. Strukturnya sangat rumit, dan persenjataan meriam yang besar itu sempurna. Kapal perang besar ini dipenuhi dengan keindahan fiksi ilmiah. Itu benar-benar dikelilingi oleh angin puyuh hijau, seolah-olah menyerap kekuatan elemen angin di sekitarnya. Kapal perang luar angkasa, naga hijau, siap. Suara perempuan Ling yang mekanis dan tanpa emosi terdengar. Ikuti aku, kata Siyu kepada Ji Mengzu yang bingung. Saat ini, kontrol spasial bugi, transmisi instan, sebenarnya bukanlah transportasi tercepat Siyu. Kecepatan terkuat dalam jarak pendek tidak diragukan lagi adalah bugi, tetapi dalam perjalanan jarak jauh, dalam hal daya tahan, tidak diragukan lagi adalah Ling. Dan menggabungkan kekuatan mereka menjadi satu jelas merupakan kecepatan terkuat yang sebenarnya. Sebelum turnamen dunia, Ling sudah menjadi Meisha 7 dalam 1. Sekarang, Ling, yang kecerdasan terbaiknya telah diaktifkan Perfect Plus 47, mungkin merupakan bentuk kehidupan mekanis dengan kecerdasan tertinggi di planet biru. Semua jenis operasi mekanis telah dipelajari dan dikuasai olehnya. Saat ini, rasnya tidak lagi cocok untuk dijelaskan oleh mesin 100 transformasi atau monster hantu mekanik, Wind Kirin. Itu sudah menjadi mesin pamungkas. Itu bisa melakukan apapun yang bisa dilakukan oleh kehidupan mekanis lainnya. Skill mekanik pamungkas secara alami mampu membentuk kapal perang dengan bugi. Kurang dari nama lebih besar dari Ling. Perlombaan kehidupan mekanis, 100 transformasi mekanik hewan mekanis, Wind Kirin mesin utama. Statistik mesin, angin. Level pertumbuhan Tuan. Keterampilan ras. Super, kontrol elemen angin, sempurna plus 47, jaring surgawi, sempurna plus 47, mesin utama, sempurna plus 47, mengubah kemalangan menjadi keberuntungan, sempurna plus 47, manik roh angin, sempurna plus 47. Bab 1076 Ling mekanik tertinggi, 2. Skill kuaso tingkat dewa, Wind Blessing, memulai. Keterampilan yang diajarkan. Super, Mythical Revival, sempurna plus 47, cahaya surgawi 9 warna, sempurna plus 47. Setelah menggabungkan sebagian besar keterampilan mekanik Ling dan memodifikasinya dengan jaring surgawi, itu sekarang menjadi tubuh pamungkas dari bentuk kehidupan mekanis. Itu menggunakan bugi sebagai komponen dalam postur mekanis pamungkas. Jelas, Ling bisa menggunakan kekuatannya untuk melakukan perjalanan spasial yang lebih kuat. Nenek moyang binatang pemakan besi, Jinai, dan Ji Mengzu menatap kapal perang besar itu dengan bingung. Mereka tidak bisa mengerti, tetapi mereka sangat terkejut, terutama leluhur binatang pemakan besi. Rasanya tekanan yang diberikan pria besar ini sama sekali tidak kalah dengan roh pedang barusan dan binatang pemakan besi kecil di bahu Siyu. Siapa sebenarnya penjinak binatang bernama Siyu ini? Dari mana dia datang? Semua hewan peliharaannya, aneh. Apakah ini juga hewan peliharaan unik Ting Xiang? Ji Mengzu bergumam di dalam hatinya. Dia terus merasa bahwa kekuatan keseluruhan Ting Xiang akan sepenuhnya melebihi Timur.
Segera, Ji Mengzu dan Si Yu dipindahkan ke ruang kendali kapal perang mekanis. Ruang kendali mengemudi yang rumit membuat Ji Mengzu sedikit linglung. Bisakah Anda memberi saya liontin batu giok pemosisian komunikasi? Si Yu bertanya pada Ji Mengzu. Mendengar itu, Ji Mengzu segera mengeluarkan liontin giok itu. Si Yu mengambilnya dan meletakkannya tepat di atas tumit di atas pilar kaca di atas meja operasi. Ji Mengzu menyaksikan dengan penuh semangat, merasa seperti orang udik. Berdengung. Kemudian, layar hitam besar di langit terbuka. Gambar seorang gadis cantik berseragam putih, hitam, dan merah muncul. Dia memiliki rambut putih panjang, dan rambutnya yang panjang diikat menjadi ekor kuda di bagian belakang kepalanya. Ada sehelai rambut di kepalanya. Melihat ini, Ji Mengzu mundur sedikit. Saat berikutnya, gadis itu perlahan membuka matanya dan mengeluarkan suara wanita yang jelas, berpengalaman, dan menyenangkan. Tuan, kami akan tiba dalam 15 menit. Kamu telah bekerja keras. Ini, Ji Mengzu bingung lagi. Target kontrakku, Ling, kata Si Yu. Ini paling kuat dalam analisis komputasi. Inti dari barang apapun bisa retak. Jangkauan komunikasi ekstrim liontin giok itu terbatas, tetapi di bawah retakannya, ia meluas dan menerobos hingga batasnya. Kita sudah mengunci lokasi Jenderal Ji Yun dan yang lainnya. Kami diperkirakan tiba dalam 15 menit. Lihat, petanya. Si Yu menunjuk ke layar besar di tengah. Saat ini, dua posisi muncul dengan jelas di layar besar. Salah satu titik cahaya dengan cepat bergerak menuju titik cahaya lainnya. Di bawah, perubahan jarak, kecepatan, dan perkiraan waktu juga ditandai. Bahkan lebih sulit bagi Ji Mengzu untuk mengerti. Ini bukan batasnya. Bugi, aku harus menyimpan kekuatanku untuk bertarung. Si Yu, kamu, Ji Mengzu memandang pemuda misterius di depannya dan merasa bahwa dia memiliki banyak rahasia. Apakah kamu sangat menyukai wanita cantik? Mengapa roh pedang tadi begitu cantik? Mitra kontrak ini juga sangat cantik. Meskipun yang satu adalah undead dan yang lainnya tidak terlihat seperti bentuk kehidupan normal dan terasa seperti ilusi virtual, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa mereka berdua sangat cantik. Ada juga bentuk kehidupan elemental. Eleven bergumam di dalam hatinya. Susu juga tidak buruk. See you. Apakah ini poin utamanya? Seperti yang diharapkan, wanita itu membosankan. Ini adalah kapal perang, kapal perang. Itu juga bisa berubah menjadi Mesya. Sebuah Mesya. Betapa tampannya. Tunggu, kita bisa mencapai negara Yun dalam 15 menit. 15 menit. Ji Mengzu, yang mengenakan setelan Han putih, berkata dengan tidak percaya, matanya yang indah melebar. Bukankah refleksmu agak lama? Si Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Yah, itu normal. Bibi Ji Mengzu masa depan juga sangat terkejut saat melihat Eleven, Baby Ginseng, dan teknologi masa depan. Aku akan memasuki reruntuhan dulu. Dia meletakkan tangan kirinya ke dalam gelang di tangan kanannya dan berkata, aku akan mengganti armorku. Petik 2. Meskipun dia merasa bahwa ruang di dekatnya juga sangat besar, bagaimanapun juga itu ada di tubuh hewan peliharaan Si Yu. Dia merasa lebih cocok pergi ke ruang reruntuhan untuk berganti pakaian. Tunggu, kita berada di tengah lompatan spasial. Jika kamu memasuki ruang reruntuhan, kamu akan dibuang. Si Yu berkata, selain itu, menurutku akan lebih nyaman untuk mengontrak peralatan tipe armor. Mengontrak 5 binatang pemakan besi tidak terlalu berarti. Ji Mengzu tertegun. Beberapa peliharaannya yang dikontrak memang adalah binatang pemakan besi. Ini bukan rahasia. Sebagian besar penjinak binatang dari suku binatang pemakan besi seperti ini. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Si Yu, Ji Mengzu mengangguk. Di zaman kuno, pedang antik masih bisa memelihara roh. Si Yu merasa bahwa mengontrak setumpuk baju besi dan senjata untuk melengkapi dirinya adalah kombinasi terbaik. Baik itu Jenderal Mu Huiyin atau Kaisar Wu, mereka mengontrak makhluk yang mirip dengan senjata. Mengontrak sekelompok binatang pemakan besi, bahkan panda senior pun tidak segila ini. Tidak hanya saya harus mendapatkan 11 materi evolusi, tetapi jika memungkinkan, saya juga dapat menjarah lebih banyak materi evolusi prasasti dan mengubah binatang pemakan besi panda senior menjadi 9 prasasti. Si Yu melihat ke layar dan berpikir. Bagaimana jika Yang Mulia Kaisar Wu dan yang lainnya benar-benar bertemu dengan Yun An?
Ji Mengzu bertanya lagi. Siyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kuharap begitu. Bab 1077 Link Mekanik Tertinggi 3. Senang bekerja sama dengan Kaisar Wu dan membunuhnya. Ji Mengzu tertegun. Sekarang Yun An tidak pengecut, dia akan membunuhnya. Kaisar Wu belum tumbuh ke puncak. Pada tahap ini, Yun An tidak perlu takut pada Kaisar Wu dan berpikir bahwa Kaisar Wu hanya biasa saja. Itu adalah waktu terbaik untuk menghancurkan Yun An. Tidak seperti nanti, untuk menghindari Kaisar Wu, Yun An memperoleh banyak keterampilan menyelamatkan nyawa yang tidak mudah untuk dilawan sama sekali. Tuan, kami akan segera mendekati jarak komunikasi. Baiklah, beritahu Jenderal Ji Yun. Siyu memandang Ji Mengzu di sampingnya. Di negara Yun. Pada saat ini, korps binatang pemakan besi ditemukan dan diserang oleh dua totem, menyebabkan korps binatang pemakan besi jatuh ke dalam pertempuran sengit. Kedua totem ini, totem terkemuka dan totem biasa. Kombinasi sapi dan domba. Di antara mereka, totem Black Bull terkemuka ditangani oleh Jenderal Binatang Pemakan Besi Ji Yuncong, dan totem normal ditangani oleh korps binatang pemakan besi. Saat itu, anggota korps binatang pemakan besi belum lengkap. Tidak termasuk hewan peliharaan Ji Yuncong, hanya ada 4 binatang pemakan besi tingkat penguasa dan 60 binatang pemakan besi tingkat raja. Ini adalah kunci untuk membuat Ji Yuncong dan yang lainnya jatuh ke dalam pertempuran sengit. Di bawah letusan Ji Yunzong, dia hanya bisa melawan totem terkemuka, Black Meteorite Yak. Tidak mungkin untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Di bawah letusan keterampilan tentara dari semua anggota korps binatang pemakan besi, meskipun mereka dapat menekan ram hitam, mereka tidak dapat dengan cepat memutuskan pemenangnya. Kedua belah pihak langsung menemui jalan buntu konsumsi. Saat ini, kedua belah pihak telah menyelesaikan satu putaran pertempuran. Tidak ada pihak yang bisa melakukan apapun kepada yang lain. Tentara binatang pemakan besi yang dipimpin oleh Ji Yuncong dan binatang pemakan besi Dewa Iblis Gelap Gulita. Mereka menghadapi dua totem besar di depan mereka dan untuk sementara berhenti bertarung karena pilihan taktis mereka. Karena Ji Yuncong dan yang lainnya menilai jika mereka terus bertarung, tidak akan ada banyak hasil. Oleh karena itu, semua binatang pemakan besi menggunakan tak tertembus untuk membentuk domain untuk menahan serangan kedua totem dan menunggu bala bantuan. Sekarang, hati Ji Yuncong terbakar. Mereka telah ditemukan, dan situasinya sangat buruk. Jika Kaisar Wu tidak datang untuk mendukung, itu berarti Kaisar Wu juga telah ditemukan dan jatuh ke dalam kesulitan di mana dia tidak dapat melarikan diri. Kemudian, dia hanya bisa berharap tentara yang jauh di perbatasan akan segera menemukan ketidaknormalan itu dan datang untuk mendukung. Selama semua anggota tentara binatang pemakan besi berkumpul, hanya dua totem yang bisa dikalahkan dengan harga terkecil sebelum pergi mendukung Kaisar Wu. Ji Yuncong, ayam, pengecut, kucing penakut, hapus domainmu jika kamu memiliki kemampuan. Black Meteorite Yak yang besar meraung. Serangannya mendarat di pertahanan yang tak tertembus yang dibentuk oleh puluhan binatang pemakan besi, tidak mampu menembus pertahanannya. Mereka mengulur-ulur waktu dan menunggu bala bantuan, ram hitam seukuran gunung itu mau tidak mau berkata. Bala bantuan? Tidak ada bala bantuan. Bala bantuan Anda secara alami akan dihentikan oleh orang lain. Kaisar Wu Anda bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang, kata Black Meteorite Yak. Mari kita lihat berapa lama domain Anda bisa bertahan. Ledakan. Black Meteorite Yak memuntahkan cahaya hitam dan menabrak domain yang tidak dapat ditembus lagi, menyebabkan tanah langsung bergetar. Yang akan datang. Ji Yuncong mengabaikan kata-kata pihak lain dan menyadari bahwa liontin giok komunikasi telah menyala. Dia merasa senang, tetapi segera, ekspresi Jenderal Ji Yuncong menegang lagi. Karena orang yang mengirim pesan bukanlah jenderal legendaris korps binatang pemakan besi di perbatasan, melainkan putrinya, Ji Mengzu, yang seharusnya berada jauh di kota Wuling. Ayah, kota Wuling diserang oleh totem ras Yun, naga surgawi ruang hitam. Mereka mungkin telah mengetahui bahwa Kaisar Wu tidak ada di Donghuang. Keberadaan Anda telah terungkap. Jangan masuk lebih dalam ke wilayah musuh. Jika kamu belum menemui serangan musuh, tolong segera mundur. Jika Anda sudah berjuang, harap tunggu. Saya akan segera membawa bala bantuan ke medan perang. Selain itu, tidak perlu khawatir dengan situasi di kota Wuling. Pada saat itu,
rekrutmen nasional terjadi wajib militer Bistamer yang kuat yang kekuatannya sebanding dengan Yang Mulia Kaisar Wu. Dia sudah berurusan dengan Black Space Divine Dragon, dan kota Wuling tidak terlalu terluka. Saat ini, kami satu-satunya yang menuju ke sisimu. Setelah menerima konten komunikasi yang sangat besar, hati Jenderal Ji Yun mengalami perubahan emosional yang hebat. Ji Yun Chong. Kalimat pertama adalah bahwa kota Wuling diserang oleh totem terkemuka dari ras Yun, naga surgawi ruang hitam. Itu hampir membuat jiwanya takut keluar dari tubuhnya. Bagaimanapun, Black Space Divine Dragon adalah jenderal terkuat di bawah Yun'an. Itu jauh lebih kuat dari keduanya. Apa yang dilakukan tentara yang menjaga perbatasan itu? Mereka bahkan tidak tahu mengapa Black Space Divine Dragon memasuki Donghuang. Istri dan putrinya semuanya ada di kota Wuling, jadi mustahil bagi Ji Yun Chong untuk tidak khawatir. Tetapi tepat setelah itu, Ji Mengzu mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia telah merekrut penjinak binatang yang kekuatannya sebanding dengan Kaisar Wu dan telah mengalahkan naga surgawi ruang hitam. Ini bahkan lebih konyol, sangat konyol. Ji Yun Chong tertegun. Siapakah Kaisar Wu? Dia adalah penjinak binatang paling berbakat di Tanah Timur dalam 500 tahun terakhir setelah Kaisar Xi. Keberadaan seperti itu dengan santai direkrut oleh wajib militer nasional. Apakah Donghuang memiliki penjinak binatang seperti itu? Bab 1078 Yun'an yang miskin dan tak berdaya. Di negara Yun, Ram dan Yak yang besar itu seperti gunung kecil bersama-sama, menatap ke bawah ke domain emas di depan mereka. Domain emas adalah penghalang setengah lingkaran dengan diameter lebih dari 1000 meter. Itu transparan dan emas. Di dalam, puluhan binatang pemakan besi mendukung penghalang dalam bentuk formasi 5 elemen. Semua binatang pemakan besi ini telah mengalami evolusi yang tidak tahu apa-apa dan cukup kuat. Di tengah formasi adalah hewan peliharaan pendukung dan penjinak binatang yang menemani korps binatang pemakan besi. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memperkuat pengoperasian domain yang tidak dapat ditembus. Keterampilan tentara adalah keterampilan pertempuran utama dalam pasukan dari berbagai dinasti. Mereka adalah kunci tentara mengalahkan yang kuat. Pada saat ini, Donghuang jelas tidak memiliki satu level totem, tetapi kedua totem itu tidak pernah bisa menembus susunan korps binatang pemakan besi. Berdiri di atas binatang pemakan besi Dewa Iblis yang telah membesar hingga lebih dari 10 meter dan memegang pedang hitam, Ji Yun Chong memandangi dua jenderal totem dari klan Yun dalam diam. Jenderal, apakah ada berita tentang bala bantuan? Pada saat ini, seorang wakil jenderal mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Ji Yun mengeluarkan liontin giok komunikasi. Meskipun mereka masih bisa bertahan untuk jangka waktu seperti ini, itu bukanlah rencana jangka panjang. Mereka tidak bisa menghabiskan seluruh kekuatan mereka untuk pertahanan. Ini terlalu pasif. Ji Yunzong berkata, ada berita. Semuanya, tunggu sebentar lagi. Mengaum. Setelah mendengar itu, di wilayah emas, para prajurit dan binatang pemakan besi bekerja keras, mata mereka seperti serigala ganas saat mereka menatap kedua totem itu. Sial, saat bala bantuan tiba, tak satu pun dari kedua totem ini bisa lolos. Faktanya, jika bukan karena kekuatan di tubuh mereka terlalu kotor, mereka akan membunuh mereka bagaimanapun caranya. Tunggu sebentar lagi, bala bantuan akan segera tiba. Moral korps binatang pemakan besi bahkan lebih tinggi. Adapun Ji Yun Chong, meskipun dia curiga dengan pesan putrinya, liontin giok itu memang hanya bisa digunakan oleh Ji Mengzu sendiri. Namun, situasinya masih terlalu aneh. Pihak lain tidak berada dalam jangkauan, jadi bagaimana dia menghubunginya? Ji Yun Chong terdiam. Pada titik ini, meski diisi dengan enigma, meski sangat sulit dipercaya, dia hanya bisa mempercayainya sekali saja. Lagi pula, menurut Black Meteorite Yak dan Black Ram, bala bantuan di perbatasan mungkin telah dicegat oleh klan Yun. Itu bukan sesuatu yang bisa diburu-buru dalam waktu singkat. Setelah bala bantuan tiba, kamp pembersihan, bekerja sama dengan kamp Guntur. Blazing Flame Camp, dengarkan perintahku dan bersiaplah untuk melancarkan serangan balik. Ledakan. Saat ini, Black Meteorite Yak dan Black Ram masih menyerang. Mereka juga tahu keterampilan tentara semacam ini. Itu menghabiskan banyak kekuatan, dan korps binatang pemakan besi tidak bisa bertahan lama. Adapun bala bantuan, itu tidak masuk akal. Karena mereka berani mengepung tim korps binatang pemakan besi yang masuk jauh ke dalam negeri,
perlombaan Yun secara alami cukup siap. Tidak hanya tentara Dong Huang di perbatasan, tetapi bahkan bagian dalam Dong Huang akan terbalik. Mengaum. Setelah menggunakan skill terkuatnya, Demon Mist Horn, namun gagal menembus Golden Subdomain, Black Ram dikutuk. Lupakan saja, jangan buang energi kita. Karena mereka bersedia menunggu, kami akan menunggu, kata Black Meteorite Yak. Selama kita mempertahankan skillnya, mereka akan menghabiskan banyak energi. Ayo istirahat dulu. Baiklah. Ram hitam berhenti menyerang dan melihat ke penghalang emas yang menyilaukan. Meskipun tidak dapat mendengar suara di dalam, ia percaya bahwa orang di dalamnya pasti dapat mendengar suaranya. Ji Yunchong, Kaisar Wu Anda telah mati di tangan Yang Mulia Yunan. Selain itu, kamu tidak tahu, kan? Jenderal Naga Hitam kita telah tiba di kota Wuling Dong Huang dan sedang menghancurkan kota. Keluargamu dan klanmu seharusnya ada di sana, kan? Saya pikir tidak ada dari Anda yang ingin keluarga Anda kehilangan nyawa, bukan? Sekarang, kamu masih punya kesempatan. Berhenti melawan, dan kami tidak akan membunuh mereka yang menyerah. Kamu tidak hanya akan menerima perlakuan istimewa dan kesempatan untuk dimodifikasi menjadi klan Yun, tetapi keluargamu juga akan aman dan sehat. Apakah Anda tidak ingin kelompok binatang pemakan besi itu menjadi sekuat bos Anda? Itu hanya memperoleh sebagian dari kekuatan Yang Mulia Yunan dan sudah memiliki kekuatan seperti itu. Kamu juga bisa melakukannya. Setelah menghentikan serangan, kambing hitam itu melakukan serangan verbal, ingin mengganggu moral korps binatang pemakan besi. Di dalam domain, ekspresi dari binatang pemakan besi dan penjinak binatang tidak berubah. Hanya niat membunuh dan warpat di matanya yang lebih kuat. Jika moral korps binatang pemakan besi dapat diguncang oleh beberapa kata dari musuh, itu tidak akan menjadi pasukan nomor satu dinasti Kaisar Wu. Beruntung. Pada saat yang sama, dalam kehampaan, di kapal perang spasial, saat jarak semakin dekat, Ling telah mendeteksi situasi di sisi Jenderal Ji Yun dan yang lainnya. Di layar besar, situasi mereka tidak terlalu jelas. Semua orang dengan getir menggunakan keterampilan tentara untuk menahan serangan Black Meteorite Yak dan Black Ram. Tidak bagus, ada dua totem klan Yun. Di dalam ruangan, meskipun dia tidak tahu mengapa hewan peliharaan Si Yu tiba-tiba bisa melihat situasi di sisi korps binatang pemakan besi, setelah mengetahui bahwa ayahnya dan yang lainnya dikelilingi oleh dua totem, ekspresi Ji Mengzu segera berubah, dia sedikit gugup. Beruntung. Apa untungnya tentang itu? Jangan khawatir, bukankah mereka masih baik-baik saja? Kedua totem ras Yun ini tidak kuat. Saya tahu mereka. Si Yu menjilat bibirnya. Satu adalah sapi, dan yang lainnya adalah domba. Apalagi mereka tidak kuat. Bahkan jika mereka tidak dapat membiarkan mayat mereka utuh, sebagian besar tubuh mereka seharusnya dapat diawetkan. Kami dapat sepenuhnya mengendalikan situasi dalam rentang yang dapat dikendalikan. Setelah dagingnya dibersihkan, rasanya sangat enak. Bab 1079 Yunan yang miskin dan tak berdaya, 2. Ji Mengzu, Black Meteorite Yak dan Black Ram bukanlah spasial. Selain itu, tempat pertempuran tidak ada di kota. Meskipun dia memiliki orang-orangnya sendiri di sana, mereka semua berada di wilayah yang sangat aman. Si Yu merasa bahwa selain undead, dia akhirnya bisa mendapatkan beberapa keuntungan tambahan. Apa yang ingin kamu lakukan? Kata Ji Mengzu dengan bingung. Bunuh mereka seperti bagaimana kamu membunuh Black Space Divine Dragon barusan. Tidak, Si Yu menggelengkan kepalanya. Baru saja, roh pedangku menggunakan skill setengah dewa. Kami berdua menghabiskan banyak energi. Dalam keadaan normal, tidak cocok untuk melakukan pertarungan intensitas tinggi selama beberapa hari. Serahkan pada hewan peliharaan lain untuk diselesaikan, kata Si Yu. Bugi, selesaikan. Citong, panen dan lakukan serangan terakhir. Ling, ingatlah untuk memberi Bugi buff. Formasi pedang pembunuh abadi Citong tidak terkalahkan melawan satu orang, dan itu bisa mengendalikan serangan di suatu domain. Buntutnya tidak besar, tetapi kekuatannya terlalu besar, dan mudah untuk menghancurkan musuh. Selain itu, serangan barusan memang sangat menguras kekuatannya dan Citong. Mereka masih perlu pulih untuk sementara waktu. Selanjutnya, dia hanya akan meninggalkan pedang terakhir untuk Citong dan membiarkannya memenjarakan undead. Itu sama untuk hewan peliharaan lain untuk mengalahkan Black Meteorite Yak dan Black Ram. Namun, dia tidak bisa menggunakan keterampilan semu untuk bertarung.
Citong dan keterampilan semu lainnya semuanya berada di tahap awal, dan kontrol kekuatan mereka tidak terlalu baik. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan keterampilan lain dengan kemahiran tinggi sehingga dia bisa mengendalikan kekuatannya secara maksimal. Adapun kekuatan, dengan peningkatan cahaya surgawi transenden 9 warna Ling, itu pasti tidak lemah. Hewan peliharaan lainnya, sudut mulut Ji Mengzu berkedut. Itu menatap Si Yu dengan bingung. Seperti yang diharapkan, hewan peliharaannya yang lain juga sangat konyol, kan? Dia jelas seorang penjinak binatang legenda, tapi sekarang dia akan menghadapi dua totem, tetapi dia mengatakan bahwa dia bisa menjamin bahwa pertempuran crowd control berada di bawah kendalinya. Bugi adalah? Tanya Ji Mengzu. Menangis. Pada saat ini, Eleven yang duduk di kursi pengemudi melambai ke arah Ji Mengzu. 11 ada di sini. Dia bukan Bugi. Ji Mengzu terdiam. Dia tahu bahwa dia bukan Bugi. Ji, saat riak spasial muncul, cacing hijau kecil berwarna hijau muncul di meja kontrol. Dia menatap 11. 11 berkata dengan lemah, mau bagaimana lagi? Lagi pula, akan sia-sia jika tidak menggunakan kekuatan keyakinan di ruang waktu ini. Pada saat ini, melihat Bugi yang dibicarakan Si Yu benar-benar Bugi, Ji Mengzu tertegun lagi. Dia bisa memahami binatang pemakan besi, roh pedang, dan kapal perang misterius ini. Namun, apakah pet kontrak Si Yu adalah ulat sutera hijau? Kami akan tiba. Apakah kamu ingin pergi bersama? Kata Si Yu. Lagi. Sesaat kemudian, Jenderal Ji Yun tiba-tiba menyadari bahwa pesan lain datang dari Liontin Giok Komunikasi. Bala bantuan akan segera tiba. Jangan tarik formasi pasukan, jangan serang, pertahankan dengan sekuat tenaga. Ji Yun Chong. Apa artinya? Dia sama sekali tidak merasakan dari mana bala bantuan itu berasal. Liontin Giok Komunikasinya masih tidak bergerak. Bagaimana pihak lain tahu bahwa mereka mempertahankan keterampilan tentara? Pada saat ini, Jenderal Ji Yun sangat bingung. Keras kepala. Di dunia luar, Black Ram juga menggelengkan kepalanya, kecewa dengan kelompok orang keras kepala ini. Saat hendak berbicara lagi, Black Ram, Black Meteorite Yak, dan seluruh korps binatang pemakan besi tiba-tiba menemukan perubahan di sekitar mereka. Fluktuasi luar angkasa, ledakan, riak spasial langsung menarik perhatian semua orang. Lagi pula, dalam kebuntuan antara kedua pasukan ini, sulit bagi kedua pihak untuk tidak peduli jika pihak ketiga memasuki medan perang dengan lompatan spasial. Apakah itu bala bantuan? Lusinan tentara korps binatang pemakan besi di domain berbicara satu demi satu. Mereka menoleh serempak dan menunggu perintah serangan balik Jenderal Ji Yun. Di langit, mereka dengan cepat menangkap area inti dari riak spasial. Pada saat yang sama, mereka bingung, karena teleportasi turun dari langit bukanlah metode dukungan dari korps binatang pemakan besi. Bahkan pasukan lain tidak memiliki metode dukungan seperti itu. Siapa ini? Black Meteorite Yak dan Black Goat tidak bergerak gegabah sebelum mengetahui identitas orang tersebut. Namun, bala bantuan tidak muncul. Yang datang hanyalah dua cahaya yang sangat menyilaukan yang tiba-tiba muncul di langit. Dengan kekuatan yang kuat, Black Ram dan Black Meteorite Yak dengan cepat menoleh, dan ekspresi mereka berubah drastis. Itu adalah dua lampu hijau emas yang tampak seperti meteor. Mereka seperti dua naga suci yang turun dari langit berbintang. Mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka, datang dari langit berbintang dengan kekuatan naga yang sangat menakutkan. Melihat dengan hati-hati, yang disebut bentuk naga hanyalah api yang dihasilkan oleh gesekan mereka dengan atmosfer, dan tubuh utamanya adalah dua meteorit besar. Keterampilan iman, grup bintang naga. Meteorit yang tak tertandingi membuat Beastamers di wilayah itu melebarkan mata mereka. Sia-sia jika tidak menggunakan kekuatan iman dalam ruang dan waktu ini. Bintang naga yang Si Yu kumpulkan Bugi sebelumnya dapat digunakan saat ini. Pada saat ini, grup bintang naga sebenarnya telah mengalami perubahan yang luar biasa dibandingkan dengan turnamen dunia. Selain power, ada juga crowd control. Setelah mendekati kemahiran transenden, kendali Bugi terhadapnya telah mengalami perubahan besar. Misalnya, ketika grup bintang naga saat ini menyerang, semakin musuh tidak percaya pada naga hijau dan memusuhinya, semakin besar kekuatannya. Namun, kerusakan dan akibat dari grup bintang naga akan dikurangi menjadi yang terendah di antara orang percaya yang diakui oleh naga hijau,
dan mereka bahkan tidak akan terluka oleh kekuatan keyakinan. Saat ini, meskipun Bugi baru saja tiba di era Kaisar Wu dan belum mengerahkan banyak kekuatan keyakinan, itu sudah cukup untuk menghadapi ram hitam dan meteorit hitam yak. Lagi pula, Si Yu tidak ingin menghancurkan mereka menjadi ampas seperti yang dia lakukan dengan Pangeran Naga Hijau. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Penjinakan Hewan Tak Rasional Chapter 1080 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 29 Mei tahun 2023 sampai 2 comments. Previews. Semua chapter. Next. A+ Allied Mode, of perbaikan kata. 1080 miskin dan tak berdaya Yun'an 3. Ledakan. Meteorit itu jatuh, meninggalkan jejak ruang sobek. Kekuatan besar secara langsung membuat Black Ram dan Black Meteorite Yak merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Mengaum. Keduanya langsung ingin meninggalkan jangkauan serangan meteorit itu. Mereka dengan cepat mengelak ke kiri dan ke kanan. Pada saat yang sama, mereka tidak lupa memperhatikan lintasan jatuhnya meteorit tersebut. Namun, saat Void bergetar dan cahaya bintang memadat, pemandangan yang bahkan lebih mengejutkan daripada jatuhnya meteorit itu muncul di depan kedua totem itu. Cuaca berubah. Seluruh langit dan dunia tampaknya telah menjadi gelap. Saat itu masih siang hari, tetapi pada saat ini, semua cahaya dilucuti. Saat riak spasial melintas, gambar yang mengejutkan muncul. Makhluk mengejutkan dengan panjang lebih dari 10.000 meter yang tampak seperti naga muncul di bawah langit berbintang. Ia memiliki 2 tanduk emas di kepalanya dan ditutupi sisik hijau. Mata dan ekornya tampak terbakar dengan api keemasan dari iman roh. Mengaum. Di bawah tatapan mata emas naga suci, tubuhnya bergoyang. 2 cakar naga yang kuat langsung menyambar 2 meteor yang baru saja turun di sampingnya. Dalam sekejap, ia menangkap kedua meteor itu dan mengubah lintasan turunnya. Ledakan. Kemudian, ia menekan meteorit itu seperti senjata AMS, menekan Black Ram yang terkejut dan Black Meteorite Yak. Mereka ingin bergerak, tetapi mereka menyadari bahwa dalam sekejap, ruang di sekitarnya disegel dan mereka tidak bisa bergerak. Itu sebanding dengan kontrol spasial transenden. Di bawah segel, Bugi meraung. Meteorit itu menekan dan langsung mengenai Black Ram dan Black Meteorite Yak. Kedua totem ini juga langsung melakukan serangan balik. Tanduk kabut iblis memadat, tetapi Bugi, yang telah diperkuat oleh cahaya surgawi 9 warna Ling, mengabaikan orang-orang ini dalam hal kekuatan. Meteorit itu menekan, dan dengan ledakan, tanduk besar Black Ram dan Black Meteorite Yak bengkok. Tepat setelah itu, di bawah ekspresi kaget mereka, seluruh tubuh mereka ditekan ke tanah oleh cakar naga dan meteorit besar. Retakan. Meteorit itu hancur, dan gelombang kejut yang besar menyapu. Mengaum. Kedua totem itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan memuntahkan darah. Api iman yang berkobar membakar roh, jiwa, dan tubuh mereka, menghasilkan rasa sakit yang tiada taraf. Ledakan. Tanah retak, dan pegunungan di sekitarnya terus bergetar. Riak terus muncul di domain emas, membuat Beastamers dan bis pemakan besi di dalamnya membuka mulut lebar-lebar. Apa yang telah terjadi? Dari mana datangnya naga hijau ini? Keterampilan iman. Jenderal Ji Yun berkata dengan tidak percaya. Itu adalah api iman. Siapa ini? Ini bukan akhir. Setelah berhasil dalam satu pukulan, naga dewa hijau langsung melepaskan kerikil di tangannya dan mundur ke langit. Itu tidak terus menyerang. Pada saat ini, Black Ram benar-benar terluka parah, tetapi Black Meteorite Yak masih memiliki sedikit mobilitas. Melenguh. Tubuhnya yang besar berdiri dengan susah payah. Matanya dipenuhi dengan kemarahan tertinggi saat mendorong kerikil yang memenuhi langit. Tapi di detik berikutnya, mata bantengnya langsung melebar, memperlihatkan ekspresi yang tidak bisa dimengerti. Mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Seorang pemuda dengan ekspresi tenang berdiri di atas kepala naga dan menatapnya. Di belakang pemuda itu ada Beastamer yang sangat dikenalnya. Ji Mengzu, putri Jenderal Ji Yunchong dari Dong Huang, sedang menarik-narik pakaian pemuda itu dengan ekspresi panik, seolah-olah dia terkejut. Apa? Sungguh lelucon. Pada saat ini, Black Meteorite Yak menyadari ada yang tidak beres. Bukankah Jenderal Naga Hitam pergi ke kota Wuling untuk menghancurkan kota? Mengapa Putri Ji Yunchong, yang menjaga kota Wuling, muncul di sini? Dan siapa sebenarnya orang ini? Aku menunjukkan belas kasihan,
tetapi tidak membiarkanmu memiliki kekuatan untuk melawan. Saat Si Yu selesai berbicara, dengan ledakan, ekor naga surgawi yang besar terayun lagi dan menabrak yak meteorit hitam. Dengan keras, tubuh besar Black Meteorite yak ditekan lagi. Di kepala naga hijau, otak Ji Mengzu kehilangan kemampuan untuk berpikir. Dia benar-benar tidak menyangka cacing hijau kecil tadi tiba-tiba menjadi naga hijau sepanjang 10.000 meter dalam keadaan seperti itu. Otaknya berdengung. Meskipun Si Yu baru saja menunjukkan kekuatannya di kota Wuling, dia masih terkejut lagi saat melihat Si Yu mengalahkan kedua totem itu dengan mudah. Itu juga di level Tuan. Ji Mengzu tidak mengerti. Si Yu tersenyum dan berkata, sepertinya, tapi itu adalah dewa kepercayaan di langit berbintang, jadi itu sedikit lebih kuat. Kamu pernah mendengar tentang naga hijau, kan? Kaisar Wu juga harus merawatnya. Pendahulu semacam ini bahkan bukan totem. Ini murni totem unholy yang dimodifikasi oleh Yun An dengan kekuatan Dewa Iblis. Tidak mungkin itu menjadi pertandingan naga hijau, kata Si Yu. Ekspresi Ji Mengzu berubah drastis lagi. Hijau, naga hijau. Dia merasa ada yang tidak beres sekarang. Saat ini, mulut Ji Mengzu terbuka lebar lagi. Dia tidak percaya bahwa dia berada di Dewa Naga Hijau. Pada saat yang sama, Jenderal, sebenarnya ada seseorang di atas sana. Di dalam penghalang emas, semua Beastamers dan hewan peliharaan sangat terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dua totem yang menemui jalan buntu dengan mereka barusan dan tidak dapat menentukan pemenang, memaksa mereka menunggu tanpa daya untuk bala bantuan, ditekan dalam satu putaran. Bukankah itu Nona Ji Mengzu? Pada saat ini, Wakil Jenderal Ji Yunhai menatap wanita di kepala naga hijau itu dengan kaget. Siapa lagi wanita berjas putihan itu selain Putri Jenderal Ji Yun? Lalu, siapa pemuda di samping Ji Mengzu? Pada saat ini, Jenderal Ji Yun juga menatap Si Yu dengan kaget. Jangan katakan padanya bahwa orang ini adalah penjinak binatang yang kuat yang direkrut oleh negara setelah mengalahkan naga surgawi ruang hitam yang disebutkan Ji Mengzu memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Wu.